Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Ayu Rizka Putri, dosen program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistik gizi. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan memberikan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah statistik gizi. Mata kuliah statistik gizi merupakan mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa mengenai pengertian, konsep, analisis, dan interpretasi hasil uji statistik dalam penelitian gizi dan kesehatan, serta menjelaskan cara pemilihan uji statistik yang sesuai dengan tujuan dan desain penelitian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diambil pada semester 5 dengan beban 3 SKS dan merupakan lanjutan dari mata kuliah statistik dasar pada semester sebelumnya. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah statistik gizi yaitu yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menguasai teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi dan seni kuliner untuk mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau tugas akhir dan mengunggahnya pada laman perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah mampu mengembangkan dan memodifikasi pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui analisis masalah gizi secara sistematis sesuai bukti pada kondisi umum, serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas dengan memanfaatkan teknik komunikasi, pengetahuan manajemen, ilmu sosial dan humaniora, sistem informasi, dan seni kuliner. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis uji statistik dalam desain penelitian. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasi hasil uji statistik secara deskriptif. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan analisis dan menginterpretasi hasil uji statistik secara analitikal. Yang keempat, mahasiswa dapat mengimplementasikan konsep statistik dalam bidang penelitian kesehatan dan gizi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi pengolah data seperti SPSS. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK mata kuliah statistik gizi yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar biostatistik gizi dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan dan menginterpretasi pengujian hipotesis dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan dan menginterpretasi uji komparatif numerik tidak berpasangan dengan benar. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan uji dan menginterpretasi hasil analisis komparatif numerik berpasangan dengan tepat. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan uji dan menginterpretasi hasil analisis komparatif kategorik tidak berpasangan dengan benar. Mahasiswa mampu melakukan uji dan menginterpretasi hasil analisis komparatif kategorik berpasangan dengan benar. Berikutnya, mahasiswa mampu melakukan pengujian dan menginterpretasi hasil analisis comparative rate, area under curve, kappa analysis, dan Bland-Altman analysis. Yang berikutnya, mahasiswa mampu melakukan dan menginterpretasi hasil uji korelatif dengan benar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan analisis multivariat termasuk regresi logistik, odds ratio, risk relatif, dan regresi linear. Adapun bahan kajian dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, pengantar statistik dan juga hipotesis penelitian. Yang kedua, uji hipotesis komparatif numerik tidak berpasangan. Yang ketiga, uji komparatif numerik berpasangan. Yang keempat, uji hipotesis komparatif kategorik tidak berpasangan. Yang kelima, uji komparatif kategorik berpasangan. Yang keenam, uji hipotesis korelatif. Dan yang terakhir adalah analisis multivariat.
Beberapa referensi yang bisa digunakan dalam mata kuliah statistik gizi diantaranya yaitu menggunakan buku-buku referensi seperti Introduction to Statistical Methods and Data Analysis by Littman Ott dan Michael Longenecker, atau bisa menggunakan juga referensi dari Muhammad Sofyuddin Dahlan tentang pintu gerbang memahami epidemiologi, biostatistik, dan metode penelitian. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mencari sumber-sumber referensi yang lain yang relevan dan berbasis ilmiah. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri atas sistem sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang menitikberatkan pada partisipasi aktif mahasiswa. Adapun strategi pembelajarannya yaitu yang pertama, tatap muka langsung di dalam kelas, diskusi, tanya jawab, penugasan terstruktur, penugasan mandiri, dan pengumpulan tugas dilakukan dengan konsep paperless melalui Learning Management System atau LMS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Pelaksanaan pembelajaran akan dilakukan selama 16 pekan yang terdiri atas 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, dan 1 pekan UAS. Berbagai macam metode yang dikembangkan dalam pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dan capaian lulusan mahasiswa. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah statistik gizi terdiri atas 3 metode, yaitu delivery, practice, dan diskusi. Metode delivery dilakukan dengan metode ceramah. Tujuan dari metode ceramah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan kognitif tentang konsep statistik dan juga analisis yang dilakukan dalam setiap pengujian statistik dan bagaimana menginterpretasi hasil uji tersebut. Selanjutnya, dilanjutkan dengan kegiatan praktikum menggunakan aplikasi pengolah data seperti SPSS untuk setiap materi yang dipelajari pada setiap pertemuan. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan pada data dummy digunakan sebagai referensi dalam penelitian bidang kesehatan dan gizi. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam menghubungkan pola pikir dan praktiknya. Dan yang terakhir adalah diskusi. Metode ini dilakukan dengan cara mengembangkan pola berpikir kreatif dan kritis mahasiswa. Selain itu, dikembangkan pula metode case method sebagai upaya pencapaian indikator kinerja utama Universitas Tadulako yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan mahasiswa. Contohnya dengan memberikan data tentang hasil pengukuran gula darah dan menghubungkannya dengan intervensi pemberian tablet omega 3 yang telah diberikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menganalisis dan menjawab hipotesis apakah terdapat hubungan antara pemberian tablet omega 3 dengan kadar gula darah pada penderita diabetes. Untuk membantu kegiatan pembelajaran di kelas, saya menyiapkan bahan ajar seperti presentasi atau modul yang sesuai dengan RPS dan menuntun mahasiswa dalam melaksanakan praktik analisis data statistik untuk penelitian gizi. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah statistik gizi yaitu 30% laporan presentasi dan diskusi, 35% UTS, dan 35% UAS. Pelaksanaan diskusi dapat dilakukan melalui beberapa platform, diantaranya WhatsApp Group ataupun menggunakan fitur forum diskusi pada LMS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Sementara itu, pemberian nilai pada laporan hasil presentasi didasarkan pada kebenaran konsep, kekompakan, komunikatif, kejelasan menyampaikan, serta sistematika penulisan dan presentasi. Hasil penilaian akan diumumkan secara transparan baik melalui LMS maupun WhatsApp Group. Hal ini bertujuan agar mahasiswa yang mendapatkan nilai yang rendah dapat diberikan tindak lanjut berupa pemberian remedial sesuai dengan jadwal kalender akademik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran statistik gizi yang saya lakukan di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, adik-adik sekalian, selamat datang ya. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama untuk semester ini, gitu ya. Jadi selama kalian sudah semester 5 sekarang, semester depan sudah akan masuk semester 6 dan sebentar lagi akan selesai ya, akan menyusun tugas akhir. Untuk memperlancar aktivitas kita selama hari ini sampai dengan satu semester ke depan juga, semoga tidak ada kendala, maka kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Baiklah adik-adik sekalian,
bahwa mata kuliah kita pada pagi hari ini itu nanti akan ada hubungannya dengan tugas akhirnya kalian, ya. Dan ini merupakan mata kuliah lanjutan daripada statistik dasar yang sudah kalian dapatkan pada semester 1. Sudah lulus semua ya? Alhamdulillah. Ya, karena sudah lulus semua, maka kita bisa melanjutkan ke statistik gizi. Jadi ini merupakan statistik lanjutan. Tujuannya apa? Nanti kalau adik-adik menyusun tugas akhir, mau di gizi masyarakat, pangan maupun gizi manusia, itu kita tetap akan berhubungan dengan statistik. Oke? Nah, sebelum kita mulai membahas lebih jauh tentang statistik gizinya pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu melakukan refreshment. Kita mengingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan pada mata kuliah statistik dasar pada semester sebelumnya. Oke? Nah, silakan diperhatikan. Ya, jadi pada semester sebelumnya, pada mata kuliah semester tentang statistik dasar, adik-adik sudah mempelajari tentang data. Oke? Ada yang bisa memberikan kembali saya apa itu data? Apa yang terbesit di pikirannya kalian ketika kalian mendengar kata data? Informasi. Ada lagi? Angka. Ada lagi? Yang bisa memberikan input tentang apa itu data yang muncul dalam pikirannya kalian ketika kalian mendengarkan kata data? Sekumpulan informasi. Jadi kurang lebih sudah benar semua ya. Jadi kita bicara data, bicara tentang informasi, kita bicara angka maupun berupa non angka. Oke? Nah, pada prinsipnya kembali mengingat-ingat data itu berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenisnya kita bagi dua. Ada data sekunder dan data primer. Ya? Data primer adalah data yang kita dapatkan pada saat kita turun ke lapangan, melakukan penelitian ataupun di laboratorium. Prinsipnya kalau data primer itu adalah data tersebut itu kita yang langsung mendapatkan, bukan kita mengambil dari sumber lain. Ya, jadi kita yang langsung mendapatkan baik itu dari laboratorium, atau kita yang langsung melakukan recall, atau kita yang langsung memberikan kuesioner. Ya, jadi kita orang pertama yang menerima data tersebut. Itu adalah data secara primer. Nah, tapi kalau misalnya kita mengambil laporan Riskesdas, laporan Puskesmas, atau laporan hasil penelitian orang lain, maka itu masuk dalam kelompok data sekunder. Jadi sudah bisa dibedakan ya, mana primer dan mana sekunder. Sekali lagi, it is only a refreshment, jadi kita nggak akan banyak membahas, karena cuma penyegaran kembali saja. Data primer kita bagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Ya. Dari namanya ada kualitas dan kuantitas. Oke, kalau kita bicara tentang kuantitas, berarti kita bicara tentang jumlah, ya kan? Quantity. Nah, quantity, jumlah, dan berbicara sama yang disebut teman-temannya tadi, ada disebut dengan angka. Kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan data kuantitatif? Itu bisa kita lakukan lewat survei atau lewat observasi maupun lewat eksperimental. Oke? Termasuk membagikan kuesioner atau kita menimbang berat badan, mengukur antropometri, ya. Kalau di pangan kita melakukan pengukuran daya antioksidan, pengukuran kadar misalnya makronutrien, itu merupakan contoh-contoh data yang sifatnya numerik. Bisa dipahami? Bisa. Sementara itu, kita juga bisa mendapatkan data secara kualitatif. Ya, misalnya, kenapa anak ibu bisa stunting? Nah, itu kan kita kan melakukan pendalaman ya. Jadi yang diberikan itu jawabannya bukan berupa angka, bukan jawabannya 1, 2, 3, enggak. Atau bukan jawabannya 34 kilo, bukan. Tapi kenapa? Gitu ya. Nah, di situ ada pendalaman. Nah, pendalaman bagaimana kita dapatkan? Bisa melalui teknik wawancara, atau misalnya focus group discussion, ya, FGD, atau lewat teknik proyeksi. Ya, jadi ini secara umum. Yang biasanya kita lakukan dalam penelitian gizi itu kita masuk ke teknik secara kuantitatif. Jadi biasanya kita tuh ke kuantitatif. Yang masuk di laboratorium, anak-anak gizi pangan yang berniat untuk mencari tahu misalnya nilai gizi pada suatu produk,
daya antioksidannya misalnya, atau bisa bagaimana glycemic index suatu produk baru untuk penderita diabetes, itu semua masuk dalam kuantitatif. Masyarakat pun demikian. Kita mencari tahu status gizi, ya, menghitung indeks antropometrinya, indeks massa tubuhnya. Kemudian dari situ baru kita berangkat untuk mengkategorikan misalnya. Ya, jadi dari data yang kualitatif bisa kita buatkan kualitasnya secara kategori. Tapi tetap kita akan mendapatkan berapa jumlah misalnya yang stunting berdasarkan hasil pengukuran antropometrinya misalnya kita dapatkan sekian orang balita yang stunting. Yang sebelumnya kita hanya mendapatkan data tentang berat badan dan tinggi badannya bayi misalnya. Kemudian kita olah sampai kita kelompokkan menjadi data yang kategori. Oke? Nah itu cuma pengantar saja. Yang tentang data, ya. Jadi secara umum data kita bisa dibagi menjadi dua, yaitu data yang sifatnya numerik dan kategorikal. Ya. Dari namanya, data itu sifatnya numerik. Numerik berarti number. Number means angka. Ya. Numerik berarti angka. Contohnya angka kayak bagaimana Bu? Kita bicara tentang misalnya tekanan darah. Tekanan darah yang sifatnya numerik berarti misalnya sistol per diastolnya berapa? Let's say 120 per 80. Ya, ini angka semua ini ya. Atau misalnya kita tinggi badannya berapa? 157 misalnya. BB-nya berapa? BB-nya misalnya 65 kg. Nah, ini semua angka. Semuanya bentuknya numerik. Datanya numerik. Atau misalnya IC50. Nanti kalian ya untuk mencari tahu daya antioksidan kita menggunakan DPPH IC50. IC50-nya misalnya 120 ppm konsentrasinya. Ya, ini semua merupakan angka. Jadi segala sesuatu yang berbau angka itu masuk dalam data dengan kategori numerik. Bisa dipahami? Bisa. Sementara selain numerik kita punya data yang sifatnya kategorikal. Jadi ada juga yang sifatnya kategorikal. Kategorik ya. Contohnya seperti apa? Tekanan darah misalnya. Tekanan darah 120 per 80, kalau kita kategorikan itu bisa kita kategorikan dalam bentuk normotensi. Ya. Kalau misalnya kita dapatkan 150 per 100 misalnya, dia sudah masuk tinggi. Ya. Kalau dalam bahasa medisnya kita kenal dengan istilah hypertension ya atau hipertensi. Oke. Jadi ini kategori ini. Sementara itu kalau misalnya dia di bawah 80 sisnya misalnya, maka dia bisa dikategorikan dalam kelompok hipotensi. Gitu ya. Salah satunya sis atau diasnya. Nah, ini kategori. Jadi saya bilang dari data numerik bisa kita kategorikan. Bisa dipahami? Bisa. Tahu bedanya ya? Jadi kalau kita bicara kategorikal, kita bicara huruf. Ringkasnya seperti itu. Gampang kita melihat seperti itu. Kalau kita bicara numerikal, bicaranya angka. Kalau kategorikal, bicaranya kategori. Kita berbicara tentang abjad. Oke? Contoh yang kedua misalnya dari tinggi badan dan berat badan. Kita bisa mengukur misalnya indeks massa tubuhnya. Ya kan? Berapa dari angka ini, numerik ini, kita bisa mengukur berapa IMP-nya. Dalam statistik, data kategorikal itu kita bagi jadi dua. Ada yang masih ingat? Antara sana nominal, ordinal, interval, rasio, yang mana yang kategori? Menurutnya kalian? Nominal, ordinal, interval, atau rasio? Yang mana? Ada yang tahu? Yang kategori? Ordinal. Apa? Nominal sama ordinal. Nominal dan ordinal ya. Ada nominal dan Ordinal. ordinal. Ini sifatnya
Kategori. Nominal dan Ordinal. ordinal. Sementara yang numerik itu dua sisanya, yaitu interval dan Rasio. Oke? Bisa ya? Bisa. Masih ingat bedanya nominal sama ordinal? Ada yang masih ingat? Sini saya kasih contoh. Laki-laki sama perempuan. Bisakah saya bilang laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Bisa enggak? Nilainya laki-laki lebih besar daripada nilai perempuan? Bisa enggak? Secara umum, kita konteks umum. Tidak bisa ya? Tidak ada urutannya. Tapi kalau saya bilang jenjang pendidikan perguruan tinggi lebih tinggi dibandingkan SMP. Ya, masuk. Sepakat bisa ya? Bisa. Itulah yang membedakan antara nominal dan ordinal. Nominal tidak ada urutan. Contohnya apa? Suku. Oh, iya. Kita nggak bisa bilang suku yang A lebih bagus daripada suku B. B, atau lebih tinggi nilainya daripada suku B. Sama semua. Sifatnya makanya dia nominal. Jenis kelamin, dia masuk dalam kelompok yang nominal. Oke? Makanya nominal itu ordernya, the order of values. Kalau di sini kan dia bilang the order of values is known, berarti urutan nilai itu diketahui. Nah, yang dicentang itu ada pada ordinal. Nominal nggak ada nilainya, nggak ada ordernya, nggak ada urutannya. Kalau ordinal, ingat kata order. Order means urutan. Ya. Nah, ordinal contohnya apa? Tekanan darah. Ada urutannya ya. Kapan dia hipotensi, kapan normotensi, dan kapan hipertensi. Ya, yang berikutnya adalah how to select an appropriate test. Jadi bagaimana caranya kita menentukan kita mau pakai jenis pengujian statistik seperti apa. Ya. Jadi pada prinsipnya seperti yang adik-adik bisa lihat di sini bahwa yang bisa kita lakukan pertama kali adalah ini pengujian ini khusus untuk data yang sifatnya numerikal. Jadi kita bahas dulu data numerik. Tadi kan ada kategori ya. Nah, yang ini itu untuk data yang sifatnya numerik. Semua yang berbau angka. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita melakukan uji asumsi klasik. Jadi ada pengujian asumsi-asumsi klasik. Ini seperti sekali lagi ini adalah statistik dasar kemarin. Misalnya kita menguji normalitas data, menguji independensi dan lain sebagainya. Hasil uji normalitas itu kita bisa bagi dua. Apakah dia itu datanya ternyata terdistribusi normal atau tidak? Kayak gitu. Jadi apakah dia terdistribusi normal atau tidak? Ketika dia terdistribusi secara normal, maka penelitian itu kita lanjutkan dengan pengujian menggunakan jenis statistik parametrik. Ya, jadi statistik parametrik. Kalau dia itu terdistribusi normal, baru kemudian kita uji kembali normalitasnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Di sini saya bertanya, bagaimana caranya kita itu mengetahui apakah distribusinya itu normal atau tidak normal ini? Ya, jadi pertanyaan dari Rizka adalah bagaimana cara kita ketahui bahwa distribusi data itu normal atau tidak normal. Nah, perhatikan adik-adik ya. Untuk mengetahui normalitas itu bisa melakukan dua pendekatan. Yang pertama kita bisa melakukan pengujian secara statistik. Ya, jadi bisa kita melakukan pengujian secara statistik. Nah, dalam pengujian secara statistik itu kita biasa menggunakan ada namanya rule of thumb. Berapa banyak sampel yang kita punya. Jadi kita mengkategorikan sampelnya kita ini masuk dalam kelompok data besar atau data kecil. Ketika sampelnya di atas 100, maka kategorinya sampel besar. Ketika sampelnya di bawah 100, maka dia masuk dalam kategori sampel kecil. Nah, untuk melakukan pengujian normalitas secara statistik pada sampel besar itu kita bisa menggunakan yang namanya uji. Sudah baca?
Kolmogorov Smirnov. Sementara kalau sampel kecil itu kita bisa menggunakan Shapiro Wilk. Ini ada di alat penguji, ada para pengolah data. SPSS misalnya ya. Bisa pakai dua ini. Keputusan ujinya nanti kita akan lihat pada saat saya selesaikan sebentar ya. Keputusan uji kalau kita melihat pada nilai P-nya atau p-value. Oke? Nilai p-value. Kalau pada alpha 0,05 jadi tingkat kepercayaan 95%. Kesalahan tipes 1 kita sepakati 0,05. Ketika p-value-nya lebih besar daripada alpha, saya ulangi ya. Ketika p-value dari hasil uji baik itu Kolmogorov Smirnov maupun Shapiro Wilk dan nilainya itu lebih besar daripada alfa, misalnya kita dapatkan nilai ujinya 0,731 dibandingkan dengan alfa 0,05, yang besar yang mana? P-value-nya ya 0,731. Oke? Nah, p-value besar daripada alfa. Ketika kita mendapatkan nilai P seperti ini pada pengujian normalitas, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Ya, jadi ketika p-value-nya besar daripada alfa, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Bisa dipahami? Oke ya. Sebaliknya, kalau misalnya p-value-nya kecil daripada alfa, maka data tersebut tidak normal. Itu langkah yang pertama, kita melakukan pengujian secara statistik. Langkah yang kedua, kita bisa melakukan inspeksi secara visual. Jadi ada penilaian secara visual. Baiklah adik-adik sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Sekian, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baiklah, sekali lagi jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk dikumpulkan pada LMS dan kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deskriptif statistik. Nah kemudian statistik. Nah di sini kita munculkan di median modus. Kalau kamu tambahin coba. Nah oke. Terus di ini enggak, median juga kita munculkan. Terus jawab continue. Oke. Terus kalau kamu coba ke bawah. Oke, sini sudah. Nah, perhatikan sudah muncul ya. Bedanya kalau ini tadi berapa sih yang muncul beda ya? Dipahami? Bisa dong. Oke. Ya, sudah deh. Demikian video deskripsi diri saya, semoga dapat memberikan gambaran tentang aktivitas pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Statistik Gizi di program studi Gizi Universitas Tadulako. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai, tim panitia sertifikasi dosen SMART tahun 2023, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Republik Indonesia. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada program studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, rekan-rekan sejawat dosen, dan juga seluruh mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.